Sobat belajar, do you like singing? Well, calm down, stay there because I won't ask you to sing, even though I know you are really good at singing because, like everyone knows, actually, every one of you has the talent of singing, right? But don't worry, I want to ask you, yeah? Oke, sobat belajar, kalau misalnya kita listening to music, I guess all of us really fond of listening to music. Sometimes it really drives us into the emotions, right? Kalau misalnya kita lagi dengerin lagu, lirik-liriknya itu sobat belajar, that's really alluring, that kita bisa merasakan feel dari si songwriters, even the singer itself, bagaimana mereka menyanyikannya. Oke, tapi sobat belajar ada fakta menarik nih. Jadi dalam song itu ya, ada yang misalnya beatnya itu dia slow. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi atau kita dengerin sampai nanti songnya itu habis, itu ternyata tentang semangat. Ya, padahal musiknya itu beatnya nggak cepet gitu. Nah, sama kebalikannya juga sobat belajar, dia beatnya ternyata upbeat ya, ternyata dia pace-nya cepet, tapi ternyata yang diceritakan di situ ketika kita baca lagi liriknya atau kita dengerin, itu dia tentang hal-hal yang sedih. Oke, jadi ada modifikasi yang dibuat sama si singer all together sama si songwriter-nya, sobat belajar. Oke, coba sobat belajar siapa yang senang dengerin musik? I guess semua orang itu pasti suka, ya kan? Atau sobat belajar udah pernah belum coba bikin lirik lagu? Seru ya? Ada lirik lagu yang akhirannya itu sama, kayak pantun. Oke, ada yang nggak sama, tapi dia itu maknanya sama. Oke, sobat belajar, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya si songwriter itu bisa membawa kita nih, si listenernya itu bisa merasakan apa yang si songwriternya itu bisa jelaskan? Ada banyak sih caranya Kak Rizka. Coba deh Kak Rizka sebutin. Nah, sobat belajar, ada banyak cara ya, dari liriknya, dari musiknya, dan yang paling menarik adalah of course dari pilihan apa? Pilihan katanya. Oke, contohnya gini, ketika Kak Rizka bilang I like you and I love you, itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, can you feel the emotions? I like you, I love you. Oke, Kak Rizka cuma bedain yang satu pakai like, yang satu pakai love. Tapi sobat belajar tahu intensitas feelingnya pas Kak Rizka bilang like itu misalnya from 0 to 10 itu ada di 4. Oke, tapi kalau misalnya Kak Rizka bilang love, itu berarti intensitasnya ada di 7. Padahal Kak Rizka cuma ganti aja yang satu katanya itu, like and love, sobat belajar. Ya, terus ada juga lagi yang menarik di lirik lagu, sobat belajar, contohnya adalah ada sesuatu yang dilebih-lebihkan, like hyperbole, ya, seperti mengarungi samudra, ya kan? Terus jatuh, oke, and doesn't have the capability to get up again. Oke, nah dari situ itu saking sedihnya si songwriter akhirnya digambarkan lewat lirik lagunya sampai sebegitu sedihnya. Bisa dibayangkan ya bagaimana tersakitinya ketika you fell down and you cannot get up. Oke, sobat belajar. Nah, dari cara-cara yang dijelaskan tadi sama Kariska dan juga yang dilakukan beberapa oleh si songwriter itu, sobat belajar pernah kepikiran nggak gimana sih caranya bisa menyusun kata-kata yang sedemikian indah itu, yang bisa menarik hati, yang bisa membawa kita sampai ada yang nangis atau sampai yang merasa so happy karena dari pilihan kata-kata aja. Gimana ya kita bisa seperti si songwriter-nya itu, apa aja yang perlu kita perhatikan? Hmm, well, sobat belajar, continue watching because we gonna make it happen. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai, sobat belajar, Rizka's here and welcome to English Classroom.
Well, Sobat Belajar, I hope you are doing fine out there because today's episode is really amazing because we're gonna talk about music. Yes, of course, everyone loves music. Ya, Sobat Belajar, ini sudah terlihat ya, ini ada nada-nada seperti ini. Jadi kita akan mempelajari tentang song. Yes, of course, kita akan kulik ya, kita akan mencoba menjadi si songwriter or even the singernya ya, karena songwriter itu dia yang menulis, yang merasakan, dan si singernya ini juga harus merasakan apa yang dibuat oleh songwriternya agar message-nya tersampaikan ke listener-nya or audience-nya. Oke, Sobat Belajar, jadi under the topics of Let's Sing a Song, kita akan mempelajari 4 ini. Oke, of course it is in English. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang part of speech. Jadi ada apa aja sih di dalam song itu? Ya, sampai yang indah banget, sampai kita kadang bisa nangis, bisa feel so happy. Nah, nanti akan kita lihat ada apa aja di dalamnya. Ya, di sini ada verb, ada adjective, ada noun, and pronoun. Ya, jadi empat komponen ini yang ada di part of speech, mereka semua bekerja sama supaya hasilnya, ya, sentence-nya itu really astonishing. Ya, oke. Nah, nanti juga kita akan mempelajari tentang meaning of lyrics-nya. Ya, kita akan lihat ada pesan apa yang sebenarnya disampaikan oleh si songwriter-nya lewat si singer-nya. Ya, kita akan lihat kenapa yang dipilih kata-katanya itu. Kenapa misalnya ada kata moon or stars, rewrite the stars. How can we rewrite the stars? Maksudnya apa ya? Stars in the sky, in the universe, tapi judulnya rewrite the stars. Oke, itu salah satu contohnya. Nanti akan lebih banyak lagi contoh yang akan kita bahas, Sobat Belajar. Don't worry, ya. And next, part of speech. Again, even though kita udah belajar di awal di sini, tapi nanti kita juga akan tetap mempelajari part of speech, tapi yang beda. Oke, yang di sini nanti akan kita pelajari adverbs, articles, and prepositions. Ya, jadi Kariska bagi dua. Kalau yang tadi di awal ada verb, adjective, noun, and pronoun. Kalau yang nanti yang setelah meaning of lyrics, oke, kita akan pelajari adverbs, terus ada articles dan juga prepositions. Jadi mereka itu nanti bekerja sama, saling berkolaborasi supaya hasil dari songnya itu luar biasa, Sobat Belajar. Oke, and last but not least, kita akan interpreting a message. Ya, kita akan lihat seperti yang tadi sebelumnya Kariska sudah sebutkan message apa yang ada di dalam situ. Nanti berkaitan juga dengan pilihan katanya. Jadi keempat materi ini akan membuat si songnya ini really amazing. Oke, Sobat Belajar. Nah, sekarang silahkan dipersiapkan any tools that would help you, okay, to learn with me today. Oke, Sobat Belajar, kita akan mulai dari sini, part of speech, verb, adjective, noun, and pronoun. Kalau misalnya Sobat Belajar tanya, Kariska emang verb itu yang mana? Adjective itu yang mana? Noun itu yang mana? Pronoun yang mana? Terus fungsinya apa? Oke, you will get the answer right now. Oke, Sobat Belajar. Nah, ini dia. We start with a questions. Ya, what are kinds and functions of part of speech in a song? What are kinds and functions of part of speech found in a song? Ya, Sobat Belajar, karena di dalam song itu sebenarnya ada komponen si part of speech ini. Makanya si liriksnya ini bermakna, Sobat Belajar. Oke, nah tadi di mind map-nya sudah Kariska sebutkan ada 4 komponennya. Oke, kita bahas one by one ya. Nah, sebelum dibahas one by one-nya, kita lihat dulu salah satu lagunya. Oke, here we go. Song. Okay, this one, Sit Still Look Pretty by Daya. I think you are really familiar with this because this is really on trend. Ya, di sini Sobat Belajar bisa lihat ada lyrics-nya. Oke, sudah Kariska letakkan di sini. And this one, could dress up to get love, but guess what? Gitu ya nadanya. I'm never gonna be that cool. Ya, who's living in a Barbie world. Ya, nah ini
Nanti di episode berikutnya akan kita bahas kenapa sih ini ada kata-kata Barbie wool instead of another wool. Ya, kenapa yang dipilih itu Barbie wool? Ya, nanti akan kita pelajari di interpreting message. Tapi sekarang kita bedah dulu nih, ada apa aja di dalam lirik ini. Oke, nah tadi udah dengar sedikit nadanya dari Kariska, oke? Nah, ini sobat belajar, could dress up to get love. Ya, ada dress up di sini. Nah, dress sometimes it is refers to like dress ya yang kita wear, tapi di sini karena ada up-nya dress up berarti ini adalah verb sobat belajar ya. Terus ini to get love ya. Get di sini verbnya, love-nya itu noun-nya. Oke. Next, but guess what? Ya. Ada verb lagi di sini guess, this one I'm gonna use the pointers. Guess what? Ya, but guess what? Ya. Di sini juga ada punctuationsnya, ada question mark, ya, supaya nanti nadanya, but guess what? Ya. Terus, I'm never gonna be that cool. Ya. Di sini, this one, sobat belajar, I'm, itu ada pronoun. Ya. Instead of saying dia itu man or women, dia gunakan am. Ya. I am never gonna. Nah, gonna ini, sobat belajar, adalah singkatan dari going to. Oke, jadi ini sama aja dengan I'm never going to. Ya, nah ini disingkat jadi I'm never gonna be. Oke, be that girl who's living in a Barbie world. Oke, nah ini ada verb lagi dan di sini, oke, di sini ada prepositions in dan di sini ada Barbie world. Ya, ini noun-nya, oke, dan di sini ada Barbie-nya. Jadi world yang mana? World yang Barbie. Ya. Okay, and this one could wake up and make up and play dumb. Oke, nah di sini mereka semuanya verb ya. Ini and-nya conjunctions, tapi mereka didominasi dengan verb, sobat belajar. Oke, next, pretending that I need a boy. Ya, di sini again ada pronoun, ada verb dan juga ada noun. Ya, jadi di sini sobat belajar dalam satu lirik ini cuma beberapa bait, tapi mereka itu didominasi dengan verb, pronoun, noun, ya, dan juga adjective. Oke, who's gonna treat me like a toy? Oke, di sini masih sama, ada verb, terus ada noun dan juga pronoun. Ya, pronounnya di mana Kariska? Pronounnya di sini sobat belajar. Ada me, ya. Oke, next one. Ini ada satu yang baru dibanding dengan yang atasnya, yaitu adjective. Adjective-nya di sini sobat belajar expensive. Ya, oke. Gonna make it this one. Okay, this expensive. Okay, ya. Ada expensive, si adjective. Ya, kalau yang tadi ini di atas didominasi dengan verb, pronoun, dan juga noun. Tapi di lirik yang bait ini, kita lihat itu dia ada adjective. Ya, ada expensive. Oke, terus di sini lagi, but I don't wanna be the puppet that you paint on a string. Ya, di sini, oke, ada but. Oke, kalau yang tadi di atas ada and, di sini ada but. Nah, sobat belajar tahu fungsinya but? Kalau misalnya Kariska tanya, kenapa yang ini pakai and, terus ini pakai but? Sobat belajar bisa tahu poinnya kenapa? Oke, kalau and ini maksudnya dia adalah sama gitu, and, dan. Ya, nah kalau but berarti dia something contradictive. Oke, nah berarti yang di atas ini dia menunjukkan kondisi yang berbeda dengan apa yang ada di sini. Oke, nah di sini dia bilang sebelumnya kalau kita kulik, kita lihat sobat belajar, I know the other girls wanna wear expensive things, okay, like diamond rings, okay, but I don't wanna be the puppet that you play on a string. That's going to okay. Oke, nah jadi di sini dia bilang, okay, wearing expensive things, but okay, I don't wanna be the puppet that you play on a string. Okay, you get the point, ya. Terus dia bilang, I don't know what you've been told. Oke, di sini dia pakai lagi you, ya. Kalau yang di atasnya dia pakai I. Terus di sini dia sudah mulai pakai pronoun yang lain, you.
Okay, but this girl right here is gonna rule the world. Okay, ini dia ada the-nya. Sobat belajar, kalau yang tadi dia pakainya Barbie. Oke, berarti ini variasinya ada banyak. Ya, sobat belajar. Jadi part of speech yang digunakan dalam lyrics in a song, there are so many part of speech. Almost all part of speech used in lyrics. Ya, terus kita lihat lagi, but this girl right here is gonna rule the world. Okay. Yeah, that's where I'm gonna be because. Okay, ada and, ada but, ada because. Nah, yang namanya because, sobat belajar itu digunakan untuk apa? Oke, kalau kita bahas ini sedikit, berarti dia tentang reasoning. Tapi yang kita lihat di sini adalah dia ada conjunction, ya. I wanna be. Oke, sini ada don't wanna sit still, look pretty. Look pretty, sobat belajar. Oke, ini adjektifnya. Nah, dari sini sobat belajar bisa lihat ya, kalau dalam lirik, ini belum semuanya, ini Kariska kasih potongannya, dia itu kaya sekali akan part of speech. Jadi seperti tadi sobat belajar bisa lihat di awal ada verb, terus dia ada conjunction, ada pronoun, ya kan, pronounnya ada I, me, you, ya, dan juga ada adjective. Semuanya ini kalau misalnya kita lihat komposisinya, dia didominasi dengan verb. Ya, berarti ini dia sangat aktif ceritanya, menceritakan aktivitas atau tragedy or anything, activities, ya diceritakan di sini dia so many activities. Oke, nah dari sini sobat belajar setelah tahu tadi memang ternyata apa yang ada di bahasa Inggris yang sobat belajar pelajari itu digunakan dalam kehidupan nyata. Salah satunya yang sangat dekat dengan kita yaitu lyrics, song lyrics, ya. Oke, nah sekarang kalau sobat belajar tanya kenapa sih Kak ada verb, ada pronoun, ada noun, dan juga ada adjective. Fungsinya apa? Oke, Kak Rizka akan jelaskan untuk sobat belajar. Kita mulai dari verb dulu, sobat belajar ya, here. Nah, verb di sini, ya. A word or phrase that describes an action, condition, or experience. Oke, verb. A word or phrase. Kenapa phrase, Kak? Bukannya word aja. Karena sobat belajar kita tahu dalam verb itu ada yang namanya phrasal verbs. Jadi combination antara verb dan juga preposition. Contohnya adalah dress up. Ya, this one, dress up. Okay. Here, dress up. This one. Ya, jadi dia nggak cuma bilang dress, tapi ada prepositions up, jadi dress up. Ya, nah ini dia maksudnya yang phrase. Kalau yang word, itu contohnya di sini wear. Yang satu aja kayak gini, read. Oke, nah ini sobat belajar yang Kariska ambil verbnya adalah verb yang ada di lyrics songnya si Daya tadi, ya. Oke, yang sit still look pretty. Oke, ada dress up, get love. Oke, ini such as, berarti not limited to this, but these are the examples. Oke, ada dress up, ada get love, ada wake up, make up, play dumb. Ya, terus ada treat, wear, and wanna. Ya, dia tadi banyak menggunakan kata wanna, sama seperti gonna. Oke, sobat belajar. Nah, kalau ada wanna and gonna, itu artinya adalah mereka singkatan dari yang ada to-nya. Wanna itu want to. Oke, gonna, going to. Oke, jadi gonna, I'm gonna, maksudnya I'm going to. I wanna, I want to. Oke, sobat belajar, ini verb. Ya, berarti ini menunjukkan aktivitasnya. Oke, nah ini dia fungsinya dari verb. Sekarang kita lihat lagi contohnya. Yang lain part of speech-nya ada adjective. Sobat belajar ya. This one. Nah, adjective itu adalah a word that describes a noun or pronoun. Jadi dia gives description. Oke, contohnya ada expensive. Nobody goes wanna wear expensive things. Ya, ini expensive things. Nih Kak Rizka kasih contohnya kenapa dia dibilangnya that describes. Di sini things. Okay, thing.
expensive things. Berarti dia memberikan deskripsi ke things-nya ini yang expensive. Oke, nah berlaku juga untuk pretty, nice, and sweet. Ya, yang tadi ada banyak pretty, so it still look pretty. Ya, terus ada nice, still right, could be nice. Ya, and this one sweet. Ya, intinya adalah karena mereka adjective, berarti mereka give description to the things. Ya, oke. Nah ini si adjective. Kita lihat lagi, masih ada dua lagi, sobat belajar. Ada noun. Nah, kalau noun ini juga yang paling banyak, sobat belajar, komposisinya hampir sama dengan si verb. Ya, karena si verb itu dia butuh pendamping. Nah, pendampingnya ini si noun. Ya, ada word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality. Ya, contohnya ada girl, boy, toy, puppet, queen, and king. Ya, ini, oke. I'm never gonna be that girl. Oke ya. Terus ini boy, toy, puppet. Queen, this queen don't need a king. Oke, nah ini mereka semuanya namanya noun. When it comes to part of speech. Oke, sobat belajar noun. Udah, terus pronoun. Nah, ini pronoun, sobat belajar. Word that is used instead of a noun or noun phrase. Ya, jadi ini yang sudah sempat Kariska jelaskan sedikit. Instead of saying the girl, dia bilangnya I. I'm never gonna be that girl who's living in the Barbie world. Ya, dia menggunakan I. Terus dia menggunakan you. Okay, you've been told. I don't know what you've been told. Ya, nah you-nya ini dia bisa refers to listeners. Ya, terus ada he, she, and me. Terus bedanya apa Kak dengan noun itu? Oke, sobat belajar, kalau pronoun itu dia kata yang bisa dipakai alternatifnya selain dia bilang man, girl, oke, benda, tapi dia ganti dengan subjek yang ini or object. Oke, yang bentuknya seperti ini. Ya, dibandingkan dengan dia mengucapkan I. Misalnya I maksudnya the girl, a girl, tapi dia lebih pilih pakai I. Gitu, ya. Oke, nah setelah kita pelajari itu, sobat belajar ada verb, adjective, noun, and pronoun. Sekarang kita langsung ke exercise-nya. Seperti apa ya exercise-nya kalian punya untuk sobat belajar? Here we go. Nah, what does this queen in the lyrics refer to? Oke, nah tadi dalam lyricsnya itu ada this queen. Nah, this queen-nya itu dia untuk siapa sih sebenarnya? Berarti ini kita mempelajari tentang noun dan pronoun. Ya, sobat belajar yang disebutkan di sini, dia adalah noun-nya. This queen. Oke. Nah, this queen ini maksudnya siapa sih? Ya, this queen. Oke, nah berarti kita langsung lihat ke lyricsnya. Oke. Lyricsnya di sini this queen. Oke, nah di sini sobat belajar this queen-nya. This one, this queen. Nah, gimana Kak cara taunya dia itu refers to whom? Sobat belajar bisa lihat ke kalimat yang sebelumnya. Oke. Nah, sebelum dia mention this queen, don't need a king, tapi kita fokus ke this queen-nya, dia sebutkan, but I don't wanna be the puppet that you playing on a string. Oke. Nah, berarti di sini ada banyak noun yang dia sebutkan, tapi kita harus menentukan yang mana yang sebenarnya menggantikan si this queen-nya ini, sobat belajar. Oke. Kita lihat lagi, but I don't wanna be the puppet that you playing on a string. Oke, this queen don't need a king. Berarti yang mana? Oke. Nah, this queen-nya ini, sobat belajar, dia refers to I-nya. Or, in other words, the singer itself, ya, bukan puppetnya, ya. Karena di sini kalau kita baca lebih dalam lagi, kita pahami lebih jauh lagi, this queen don't need a king, karena dia bilang tadi, I don't wanna be the puppet. Berarti lebih ke I-nya, kalau si puppet ini perumpamaannya. Tapi yang menjadi karakter utamanya atau tokoh utamanya itu adalah si I-nya. Ya, berarti this queen-nya refers to the singer.
Oke. Langsung ke akses yang tadi. Oke. Nah, ini sobat belajar ya berarti jawabannya this one. Ya, the singer. Oke, the singer. Ya, sobat belajar hati-hati. Ada juga yang lirik lagunya menggunakan this queen, tapi dia memang refers to queen yang ada di kingdomnya itu. Ya, jadi sobat belajar supaya bisa menentukan dia itu any noun mentioned itu refers to whom. Sobat belajar lihat sebelumnya liriknya itu menceritakan tentang apa. Kalau yang tadi, yang di song lyrics ini dia bilang this queen don't need a king. Sebelumnya disebutkan but I don't wanna be the puppet that you playing on the string. I-nya di situ ya, karena puppetnya di situ dia sebagai perumpamaannya. Oke, nah ini the singer ya. Well, belajar kita lihat lagi. Do I still have? Okay, more. Nah, di sini. What does pretty mean? And I'm a pretty girl. Oke, sobat belajar. Nah, ini pretty-nya ada di sini, ya. Dia berhubungan dengan si girl-nya. I'm a pretty girl. Oke, nah berarti ini dia menunjukkan karakteristik dari si girl-nya di sini. I'm a pretty girl. Ya. Nah, coba kita lihat dari pilihan jawabannya. To describe the girl's quality. Okay, to mention the actor, to entertain listeners, to add values. Which one is the correct one? Yes, it is A. To describe the girl's quality. Karena I'm a pretty girl. Which girl? The one who is pretty. Right? Gitu ya. Jadi pretty, it is adjective. Fungsinya adalah to describe. Ya. Dia memberikan quality or characteristics, description to the thing mentioned. Sobat belajar. Okay, so sobat belajar ini sudah kita pelajari semua. Jadi di song ya untuk kali ini kita telah membahas ada 4 komponennya. Sobat belajar ada verb yang pertama itu describe activities about any activities. Kalau adjective itu description, yang gives quality. Kalau noun itu dia that describe thing, places or substance ya. Kalau pronoun itu yang digunakan alternatifnya selain yang noun. Sobat belajar, so that's the thing. Those are components in a song. Well done, sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!